Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang qawaid al-asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Sebelum kita memulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita akan mempelajari tentang al-asmaul khamsah. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, qala Rasul al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Yang kedua, ishtahara Abu Bakrin ar-Razi fil ilmi tibbi. Kemudian yang ketiga, ra'aitu Aba Bakrin as-Siddiq wa huwa dzu imanin. Kemudian yang keempat, araftu Aba Raihan dza kutubin fi ilmi fiziya. Yang kelima, taqaddama ilmu riyadiyat bimusahamati Abi al-Fath al-Umar Khayyam. Oke, di sini ada beberapa yang diberikan warna merah. Ada kata akhu, ada kata abu, ada kata aba, zu, aba, za, dan yang terakhir abi. Kata-kata tersebut dia masuk ke dalam kelompok yang disebut dengan al-asmaul khamsah. Apa sih arti dari asmaul khamsah itu? Asmaul khamsah kalau kita definisikan adalah isim yang 5 yang posisinya sama ketika dia dalam keadaan tempatnya rofa, ketika dia dalam keadaan tempatnya nasab, dan ketika dia dalam keadaan tempatnya jar. Maka tanda i'rabnya itu sama pada isim yang 5 tersebut. Nah, totalnya ada 5. Yang pertama ada kata abun, ada kata akhun, hamun, fu, dan dzu. Ketika dia dalam keadaan rofa, maka rofa'nya dengan waw. Ketika dia dalam keadaan nasab, maka dia dinasobkan dengan alif. Dan ketika dia dalam keadaan jar, maka dia dijarkannya dengan ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ada kata abun. Ketika dia rafa, maka muncul wawnya, ja'a abuka. Kemudian ketika dia dalam keadaan nasab, maka wawnya diganti menjadi alif, maka dibacanya ra'aitu abaka. Begitu pula ketika dia jar, diganti menjadi huruf ya, iltaqaitu bi abika. Oke, nah itu adalah contoh dari asmaul khamsah. Jadi ketika dia rafa, apakah dia menjadi mubtada atau khobar atau fa'il, maka dia dirafakannya dengan waw. Kemudian ketika dia dalam keadaan nasab, apakah dia menjadi maf'ul bi dan yang lainnya, maka dia dinasabkannya dengan alif. Dan yang terakhir, ketika dia dalam keadaan jar, karena apakah dia karena mudhof ilaih ataupun ada huruf jar, maka dia dijarkannya dengan ya. Inilah teman-teman diantara contoh yang ada dalam al-asmaul khamsah. Contoh lain ada kata akhu, ada kata ham, ada kata fu, dan terakhir ada kata dzu. Abuka dzu malin, dzunya. Ra'aitu rajulan dza malin. Iltaqaitu bi rajulin bi mal. Jadi seperti itu ya, bagaimana posisi i'rab yang bentuknya sama itu ada di al-asmaul khamsah. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Dilihat dari posisi tempat atau letak kata tersebut. Kalau dia menjadi mubtada, maka dia rafa. Ketika rafa, maka rafa'nya dengan waw. Kalau yang umum yang kita ketahui rafa, tanda rafa itu dengan dhammah, tanda nasab dengan fathah, tanda jar dengan ya. Tapi ada juga yang tanda rafa'nya dengan waw, tanda rafa'nya dengan alif, dan tanda rafa'nya dengan ya. Ya teman-teman, itu tentang asmaul khamsah. Dan selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya. Nomor 1, Ar-Razi wa Ibnu Sina yashtahirani fi ilmi tibbi.
Ad-Daulatul Amawiyyah wal Abbasiyah ta'tiyani ba'da asr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna yuhaqqiquna al-'adla was-salam. Al-khulafa ar-rashidun yudawimun al-'adl. Ya Aisyah, al-taqra'in kitab al-hadaratil islamiyah. Nah, kalau tadi yang kita pelajari isim yang 5, sekarang kita akan pelajari yang namanya al-af'alul khamsah, fiil yang 5. Oke, kita lihat apa saja sih fiil yang 5. Fiil yang 5 itu ada pada domir yang pertama, huma. Ya, yaf'alani, taf'alani, kemudian domir hum dan antum. Huma dan antuma. Kemudian hum dan antum, ada hum yaf'aluna, ada antum taf'aluna, kemudian terakhir domir anti, yaitu taf'ulina. Jadi domir yang pertama domir hum, kemudian domir huma, kemudian domir antuma, kemudian domir hum, domir antum, dan yang terakhir domir anti, yaitu yang di akhirnya itu ada huruf nun, alif dan nun, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Itulah yang disebut dengan fiil yang 5. Kullu fi'lin mudhari yattasilu bi alifil itsnain aw wawil jama'ah aw ya'il mukhatabah. Setiap fiil yang bersambung dengan alif itsnain, yaitu alif dan nun, kemudian aw wawil jama'ah atau waw jama', aw ya'il mukhatabah atau ya yang menunjukkan mukhatabah, orang yang diajak berbicaranya perempuan. Jadi kalau mau tahu apa saja sih fiil-fiil yang 5, maka ketika kalian belajar tasrif lugawi, maka diklasifikasikan domir-domirnya. Yang pertama domir apa? Huma. Kemudian domir apa lagi? Hum. Kemudian domir apa lagi? Antuma. Kemudian domir apa lagi? Antum. Kemudian domir apa lagi? Anti. Maka 5 domir tersebut fiilnya itu termasuk ke dalam fiil yang 5. Kenapa diklasifikasikan seperti itu? Sama, kembali lagi ke yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, ya, karena ketika dia dalam keadaan rofa, maka alif dan nunnya netap. Namun ketika dia dalam keadaan nasab ataupun jazm, maka nanti nunnya itu akan hilang. Seperti itu ya teman-teman. Contoh, yaf'ulani, dia dalam keadaan rofa. Ketika dia dalam keadaan nasab, lan yaf'ula, an yaf'ula. Dalam keadaan jazm, lam yaf'ula, nunnya hilang. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan banyak menemukan contoh-contohnya yang seperti itu. Ya, jadi mungkin ini saja penjelasan singkat yang Bapak sampaikan. Yang intinya adalah ketika kita mengetahui tentang al-asma'ul khamsah, al-af'alul khamsah, keduanya ini tidak lepas dari posisi dia dalam satu kalimat, baik dia dalam keadaan rafa, nasab, dan jar untuk asmaul khamsah, atau rafa, nasab, dan jazm untuk al-af'alul khamsah. Nah, untuk pembahasan fiil kita akan mempelajari lebih lengkap lagi nanti di al-mu'rabatul af'al di bab yang selanjutnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, Bapak jelaskan. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti bisa kalian tanyakan melalui catatan khusus. Nanti berikan catatan ke Bapak biar akan Bapak berikan penjelasan ulang. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.